Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Anak-anakku semua yang sangat saya cintai, saya hargai sekali ya. Alhamdulillah kalian masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk pertemuan kali ini akan saya bahas mengenai untuk materi PAI ya, untuk materi PAI pada semester pertama, yaitu pada pertemuan pertama akan saya jelaskan mengenai hidup mulia dengan membiasakan mujahadah an-nafs ya, kemudian husnudzon dan ukhuwah. Ya, jadi untuk pembahasan pada semester pertama, yang pertama kita akan membahas hidup mulia dengan membiasakan mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah. Sebelum ke pembahasan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Semoga pertemuan pada kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang saya hormati, saya cintai ya, bahwa setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Jadi kita itu tidak boleh ya memaksakan kehendak orang lain itu harus sama dengan kita. Itu namanya egois ya, itu nggak boleh. Dalam ajaran Islam nggak boleh seperti itu ya. Ya, kita akan bahas mengenai husnudzon, kemudian ada mujahadah an-nafs, kemudian ukhuwah. Kita akan bahas satu persatu. Kita awali dulu dengan yang namanya mujahadah an-nafs. Ya. Karena ini berhubungan dengan yang namanya mujahadah an-nafs, kemudian husnudzon, ukhuwah. Ini adalah salah satu akhlak yang mulia, akhlak yang bagus yang harus diterapkan oleh setiap orang muslim. Itu seperti itu ya nak. Kalau kita ingin hidupnya tentram, kita amalkan 3 ini, insya Allah berkah gitu ya. Insya Allah hidup kita akan menjadi tenang, tentram. Itu seperti itu ya. Lah apa sih mujahadah an-nafs itu? Mujahadah an-nafs yaitu pengendalian diri atau kontrol diri ya. Kontrol diri apa? Yaitu apa? Bentuk usaha kita ya mengendalikan diri ketika kita sedang marah, ketika kita sedang emosi gitu ya. Kita harus dikendalikan. Kalau kita nggak punya akhlak mujahadah an-nafs, ketika kita marah akan menggebu-gebu, kemudian mungkin karena tidak punya akhlak gitu ya, karena tidak bisa mengontrol diri, akhirnya apa-apa yang diomongkan. Ketika orang marah kan tahu kan, orang marah apa saja diomong ya kan, apa dibicarakan, hal-hal yang nggak baik akhirnya dibicarakan, itu nggak baik. Makanya dalam Islam dianjurkan bahwa kita harus memiliki sifat akhlak mujahadah an-nafs, mengontrolkan diri, mengontrol diri ya. Gak semua orang loh bisa seperti ini, makanya harus belajar. Saya nggak bisa apa kayaknya, jadi siapa lah, orang harus dipaksa dulu ya, latihan dulu dipaksa dan seperti itu ya. Sebagai apa gitu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah itu seperti itu, harus menjaga. Nah gitu. Kenapa? Ujar-ujar anggur kesuh, montong-montong jujur jadi wong hebat itu enggak seperti itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda bahwa in laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsuhu indal ghadab. Perhatikan ya, bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang ahli tinju, glutus, menang jujur yo,
kalah jejere yo. Oh nyung gulit karo koyo, nyung menang kae, awake yang gede jejere gitu ya. Enggak bisa mengontrol diri. Justru itu akan merugikan diri kita sendiri. Orang yang enggak bisa mengontrol diri ketika amarah itu justru akan merendahkan harga martabat kita. Itu seperti itu. Jare-jare wong kesu akhirnya ngotong-ngotong jadi gagahe. Enggak, malah justru orang itu akan menilai bahwa orang itu kurang baik. Itu seperti itu. Ya, jadi ternyata qalla syadidu bisur'ah, ya. Bukankah orang yang kuat itu bukan orang yang ahli pukul, orang yang dalam tinju menang, bukan seperti itu. Tapi innama syadidul ladzi yamliku indal khadab, yaitu orang yang bisa menahan diri ketika sedang marah. Itu Rasulullah mengajarkan seperti itu. Ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim loh. Ini betul-betul wah luar biasa ini. Sahih, asli sahihnya. Itu seperti itu. Ya, jadi ketika kita sedang marah, tolonglah kita belajar mengontrol diri. Oh iya. Nah, bagaimana cara kita mengontrol diri? Dengan cara kita akhlak yang kedua, yaitu husnudzon. Ya, kita harus selalu bersangka baik kepada Allah. Bersangka baik ketika mungkin kita menghadapi dalam lingkungan kita banyak sekali, ya namanya aja karakter orang kan beda-beda. Otomatis ketika kita sedang berdiskusi gitu ya, sedang berdiskusi sama orang teman kita ya berbeda pendapat, kita harus bisa menerima lapang dada, kita harus bisa mengontrol diri, jangan emosian. Lagi diskusi gara-gara orang cocok karo dewek akhirnya kesu banting meja dar. Gagah ora iki jejere ya. Ya, kita harus husnudzon. Oh, mungkin maksud dia tuh seperti ini. Oh iya, itu seperti itu. Ya, jasnya seperti itu. Ya, kenapa orang kalau nggak bisa mengontrol diri, dia itu orang yang sulit sekali berhusnudzon. Jadi apa-apa jajari dewek bener, ngakune dewek bener. Ki ora kaya kuwi wong urip, Mas, Mbak. Ya, jadi kita harus bisa memilah-milah orang lain. Karakter orang lain, oh iya orang itu makanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya itu tadi, kita tidak boleh bahwa orang itu tidak boleh memaksakan kehendak orang lain harus sama dengan kita. Itu namanya egois, itu nggak boleh. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Ya kita harus menghargai. Tidak boleh kita semena-mena kita harus menyesuaikan dengan apa. Kalau nggak cocok kita nggak boleh, nggak ikut. Wah nggak boleh seperti itu. Tapi Islam nggak seperti itu. Kita harus banyak berhusnudzon. Dalam Islam diajarkan seperti itu, ya kayak gitu. Apalagi sana bersangka-sangka itu nggak boleh, ya nggak boleh. Orang kalau selalunya menganggap dirinya paling benar, wah, kok jadi waya Fir'aun, bener dah waktu jare, nggak jadi Tuhan jare, nggak seperti itu nggak boleh seperti itu, ya nggak seperti itu. Karena nggak bisa berhusnudzon. Ya, padahal itu adalah larangan Rasulullah. Ya, iyyakum wadzanna. Janganlah engkau bersangka-sangka. Jangan-jangan godong bolet ya. Jangan-jangan kayak kok dadine kayak gini. Oh, ketanu anak karepe ngomongin tapi kelamis dan sebagainya anak karepe. Enggak boleh seperti itu. Itu namanya bersangka-sangka, itu tidak boleh. Ya, karena apa? Fa innal dhanna akdzabul hadis, bahwa orang yang bersangka buruk, ya orang yang suka bersangka-sangka gitu ya, bersangka-sangka kan mungkin sangka. Nah, orang otomatis kalau bersangka-sangka itu buruk loh ya. Kalau bersangka baik itu namanya husnudzon. Tapi kalau azza ya suudzon ya, bersuudzon itu buruk. Ya, itu buruk itu. Itu udah bisikan setan iblis masuk ke ini enggak boleh. Itu gak baik, sikap-sikap yang harus dihilangkan dalam diri seorang muslim itu seperti itu. Fa innal dzanna akdzabul hadis, bahwa orang yang bersangka buruk ya, bersangka-sangka menganggap orang lain itu mungkin padahal dia mau bicara, nah ini maksudnya seperti ini sini ya, dalam berdiskusi mungkin ya sedang mengutarakan pendapat, kemudian langsung nangati yang ora setuju pokoknya jangan iki apa manis sing ana sing blog-blogan lebih menyakitkan, sing kadang menang baik tapi ora cocok kayak gitu. Tapi menang baik ku sing kadang gelani banget. Angge mending anggal badane ora cocok tapi ngomong langsung dia apa-apa.
Udah mburi, umet-umetok ya, hayantot ya, nah, ngomonglah gitu seperti itu, berpendapat. Nah, itu ya. Jadi jangan bersangka buruk. Jadi mungkin dia itu maksudnya seperti ini, seperti itu. Ya, jadi nanti kita bisa mengontrol diri. Oh ya, yang tadinya mau amarah, jangan-jangan kata Rajut ini kok pengajian kok enggak nih, kayaknya kok ngantemi awak nyong bayi, nyindiri nyong bayi ya. Jangan seperti itu. Kita harus bersangka baik. Oh ya, mungkin enggak. Ah, ya emang pas gitu. Nah, kita harus bersangka baik. Kayak gitu. Lah, dalam berkhusnudon ini ada beberapa macam. Yang pertama khusnudon kepada Allah. Maksud dari berkhusnudon kepada Allah bahwa kita itu selalu bersangka baik apa yang telah diberikan oleh Allah. Maaf ya, apa yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Itu jangan sampai kita kadang menganggap orang, ya Allah tak nggak adil ya, nyong tajun masa nyong le kayak gini, padahal kayak kata kayak kaya nyong tak kayak gini, usah ora adil, nggak boleh seperti itu. Ingat, Allah itu mengasih apa yang diberikan kepada kita semua, itu pasti ada hikmahnya, itu pasti ada baiknya. Kenapa kita harus berkhusnudon kepada Allah? Terus seperti itu. Jadi seperti hanya takdir, ya nasib kita ini itu udah ditentukan sama Allah. Nah, kita harus berkhusnudon selalunya. Kayak gitu. Rezeki, jodoh dan sebagainya itu sudah ada yang ngatur. Kita harus jadi jodohnya kayak kita temen ya. Ya, gak boleh seperti itu. Kita harus berkhusnudon. Mungkin ini yang terbaik bagi Allah. Itu seperti itu. Dan yang kedua, khusnudon kepada manusia. Ini ketika kita tidak sependapat dengan pendapat orang lain, kita harus berkhusnudon. Oh, mungkin maksud dia itu seperti ini, jangan bersangka buruk, tuh seperti itu. Ya, gak boleh pada orang lain maksudnya bersangka buruk, jahat, jangan-jangan kayak Arab, jangan jangan godong bulet, aduh kira gak boleh seperti itu, gak boleh diajarkan dalam Islam, dalam diri seorang muslim, gak boleh seperti itu. Seperti itu ya, itu seperti itu. Dan kemudian khusnudon kepada diri kita sendiri, nih yang kadang menjadi yang orang kita itu kurang pede lah, ya kurang pede. Tanamkan jiwa percaya diri kita, itu ya, harus jadi orang itu harus optimis. Seperti itu, optimis kemampuan kita diri sendiri bahwa saya mampu. Contoh kecil, kau mencontek ketika sedang ujian, itu seperti itu. Dicontoh percaya diri dari kita. Saya mampu kok menggali segala potensi kebaikan yang dimiliki. Kayak gitu. Ya, kemudian manfaatkan sebesar-besarnya untuk kehidupan, merupakan wujud dari khusnudon kepada diri kita sendiri. Itu seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah kita mendapatkan tadi akhlak yang pertama, mengontrol diri, ya, kemudian sudah bisa berkhusnudon, ya, insya Allah dalam lingkungan masyarakat ketika kita sedang bersosialisasi di masyarakat, insya Allah akan terjalin yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, hidup akan tentram, sama teman, ya, saling menghargai, tidak ada perselisihan, terus seperti itu. Akhirnya akan terjalin yang namanya ukhuwah Islamiyah, itu seperti itu maksudnya. Ya, jadi orang gampang menyalahkan orang lain seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa berhusnudon kepada orang lain, enggak seudon kepada orang lain. Nah, kalau udah bisa berhusnudon, kita bisa mengendalikan diri, emosi kita. Oh ya, maksud seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti akan terjalin persaudaraan yang baik. Seperti itu. Orang kalau nggak bisa mengontrol diri karena dia nggak berhusnudon baik, kemudian akan menjadi terpecah belah. Itu yang tidak diinginkan dalam Islam. Itu seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ingat, ya, persaudaraan orang kalau mengaku persaudaraan itu banyak sekali, ya.
Persaudaraan dalam segi apa? Ada apa namanya? Ukhuwah ubudiyah, ada ukhuwah insaniyah, basyariyah, ya, ada ukhuwah wataniyah wa nasab, ya, kemudian ada ukhuwah fiddin, ya, fiddin Islam. Nah, itu nanti saya bahas satu-satu, ya. Bahwa yang namanya ukhuwah ubudiyah ini, ya, itu persaudaraan atas dasar kesamaan sebagai makhluk hidup pada makhluk hidup Gusti Allah, ya, ciptaan Gusti Allah, ya, jangan saling menghina, jangan saling merendahkan, itu seperti itu pada lah, ya, seduluran, biasanya ngapa seduluran, nah iku maksudnya orang kenyekan itu seperti itu, ya, anda seperti itu, ya, iya, karena apa? Ini hamba Allah, kita sama-sama ciptaan Gusti Allah, ya, kita masih turunannya Nabi Adam alaihi salam, kita masih saudara, ya, sama saudara nggak boleh bertengkar, terus seperti itu, ya. Nah, terus seperti itu. Kemudian kalau ukhuwah insaniyah itu maksudnya basyariyah, itu persaudaraan karena dilahirkan dari orang tua atau ayah dan ibu, ya, sama-sama dari seorang ayah dan ibu, ya kan, kapi-kapi kan pada baik, itu seperti itu. Perbapun perbedaan apa namanya, perbedaan suku ras, ya kan, orang Islam kan banyak suku ras gitu kan. Kalau di sini mungkin bahasanya nyong gitu, ya, nyong kan wong apa gitu, ya, terus karena mungkin wong, tapi pada wong Islam, ya kan, bahasanya beda, mungkin karena anu bandek gitu, ya, apa toh nyong tanggi buatan apa ya cara bahasa gitu, terus mungkin anak bahasa osing maksudnya osing gitu, ya, anak bahasa Bali, kemudian ada bahasa Kalimantan, ya, Dayak dan sebagainya, ya, bahasanya gitu, ya, ya, ini berarti kita saudara sebagai masih Islam. Kalau Islam, ya, kita saudara, karena apa? Karena ini tadi ukhuwah fiddin Islam, kita dalam lingkup Islam kita itu bersaudara, walaupun suku rasnya kita berbeda, tapi agama kita, keyakinan kita itu sama satu, itu ajaran yang membenarkan ajaran Islam, yang itu adalah saudara kita, gak boleh dibermusuhi. Apabila kita satu menyakiti hati kita, maka akan sakit hati kita semua. Kalau orang menyakiti orang Islam, maka orang Islam yang lain akan merasa sakit. Terus seperti itu kalau orang yang mempunyai jiwa ukhuwah Islamiyah yang dalam, itu seperti itu, ya. Jadi harus terjalin ukhuwah Islamiyah yang kuat, itu, ya. Kenapa? Ada ukhuwah wataniyah wa nasab, itu. Jadi ini berdasarkan apa? Sumpah Pemuda, itu satu bangsa negara Indonesia, itu seperti itu. Seperti itu, bangsa negara kita itu satu, bangsa suku kita. Ya, persaudaraan kita harus kukuh. Kenapa? Kalau kita bersaudara saja kita sudah pecah, nanti golongan lain akan mudah memusnahkan kita, akan menggerogoti kita. Kalau kita bersatu, wah, kita kuat. Ya, kita kuat. Jangan Arab berperang kata kalau membela agama Allah, membela jangan apa-apa Allahu Akbar dewekan ini kumburi anak-anak batire degela, ya, kalah, ya kan. Makanya harus bersaudara, ayo melakukan itu agar apa? Terjalin hidup yang damai, tentram, tuh seperti itu. Insya Allah kalau orang bisa mengontrol diri, bisa berhusnudzon, akan terjalin ukhuwah Islamiyah, akan menjadikan hidup kita menjadi orang yang mulia. Tuh seperti itu. Jadi seperti itu, ya, nak. Oke, jadi kesimpulannya bahwa hidup mulia dengan membiasakan mujahadah nafas, khusudon dan ukhuwah adalah perilaku yang dianjurkan dalam Islam. Oke, untuk pertemuan kali ini, dalam pertemuan yang pertama, ya, untuk semester 1 ini, silakan dipelajari, semoga ada manfaatnya, ya. Sebelum kita tutup, mari kita terlebih dahulu, ya, berdoa kepada Allah dengan doa kafaratul majlis bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.